Peraturan itu kita belum sampai belajar dengan baik, sudah harus diterapkan dan harus secara simultan. Nah, ini yang terus terang bagi kami juga berat. Terus belum sampai kita sedang menikmati ya bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya, juga kita menyesuaikan itu juga tidak mudah karena itu juga menyangkut dengan pihak luar. Tetapi bahwa itu menjadi satu peraturan kemudian di seluruh mata kuliah, itu yang terus terang juga agak keteteran. Padahal kami ini sedang dalam posisi akreditasi, dan akreditasi yang baru ini harus sudah OBE. Nah, jadi kami kan, saya Ningrintiswati, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wirahusada Yogyakarta. Jadi memang sejak berdiri ya 2002 itu kita mengalami banyak sekali perubahan aturan ya, regulasi yang dari negara ya, yang betul-betul sebetulnya juga membuat kami tertantang sebetulnya. Jadi sebagai institusi pendidikan yang dulu tidak terlalu banyak diatur, lebih bebas, kemudian makin hari makin kemudian ada peraturan harus mengikuti akreditasi. Akreditasi juga selalu berubah-ubah ya, seperti itu, yang kemudian tadinya hanya 7 kriteria, kemudian sekarang 9 kriteria, yang tadinya dasarnya adalah kuantitatif, sekarang kualitatif. Ini juga sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Kemudian masih juga lagi metode pembelajaran yang juga dulu bebas ya, kemudian sekarang mendapatkan satu peraturan harus mengikuti Merdeka Belajar seperti itu. Sebetulnya kami juga menikmati lah, artinya bisa lah bagaimanapun itu ke arah yang baik sebenarnya. Tetapi kadang-kadang peraturan itu kita belum sampai belajar dengan baik, sudah harus diterapkan dan harus secara simultan. Nah, ini yang terus terang bagi kami juga berat. Terus belum sampai kita sedang menikmati ya bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya, juga kita menyesuaikan itu juga tidak mudah karena itu juga menyangkut dengan pihak luar kan. Kayak Merdeka Belajar itu kan kita berarti harus kerjasama yang ya kalau mereka mau ya seperti itu, tetapi toh kita mampu gitu sebetulnya. Waktu itu hanya kemampuan kita ini keterbatasannya adalah pada dana, karena itu harus dibiayai oleh kami dan mahasiswa gitu ya. Itu yang saya kira, tetapi kalau arahnya sebetulnya bagus ya untuk mendapatkan pekerjaan. Mahasiswa sudah harus tahu juga situasi di luar seperti apa. Itu belum sampai selesai. Kebetulan kita juga menyabet bantuan dari Dikti ya waktu itu, jadi lumayan. Tetapi belum sampai kita selesai sudah berganti lagi dengan OBE. Memang OBE nanti akan, memang kita bagaimanapun sudah melakukan walaupun tidak persis itu ya, tetapi memang kita karena kita adaptif inovatif itu, mahasiswa kan harus dilatih juga berpikir kreatif dan kritis gitu ya. Kita sudah beberapa prodi sudah melakukan problem based learning yang seperti itu, yang memang sebetulnya juga dulu sudah ada. Itu kita terus, nah di situ sebenarnya kita nggak asing lagi sebenarnya, tetapi bahwa itu menjadi satu peraturan kemudian di seluruh mata kuliah, itu yang terus terang juga agak keteteran terus terang. Dan penulisan laporannya, penulisan ininya kan RPS semua harus diganti, yang seperti itu terus terang harus waktunya cukup banyak ya, tenaga yang harus dikeluarkan untuk itu dalam waktu yang bersamaan. Ini yang saya kira, kemudian workshop yang terus terang juga repotnya di situ. Tetapi bahwa ide itu bagus, saya kira. Saya setuju, cuman memang kalau itu menjadi peraturan pemerintah itu memang bukan anjuran ya, tetapi harus gitu, itu memang harus secara serempak dilakukan. Ini yang saya kira bagi kami beratnya kemarin seperti itu. Tapi bagaimanapun ide itu bagus dan kami bagaimanapun mendukung, dan untung saja dosen-dosen kami ini masih muda-muda sehingga gampang untuk semangat masih tinggi sehingga bisa dikerahkan untuk sesuatu perubahan-perubahan yang seperti itu. Jadi mungkin harapan kami ya ada semacam misalnya prioritas perguruan tinggi supaya melaksanakan regulasi itu misalnya bertahap, pada semester mana, pada program studi yang mana yang pas gitu loh, saya kira. Nah, kalau misalnya itu diberlakukan, kalau menurut saya sih untuk tingkat sarjana diprioritaskan nggak masalah lah, karena tidak terlalu banyak praktek. Tetapi kalau di diploma misalnya program
diploma, ini saya kira beratnya mereka ini kan praktek di luar, ya. Dan sebetulnya di dalam praktek di luar itu juga sebetulnya sudah mengalami studi kasus lah ya. Hanya memang pelaporannya ini kan tidak harus mengikuti yang ini dulu gitu loh. Ini yang saya kira bagi dosen juga susahnya adalah pada saat dia harus mencatat segala sesuatu, CPL-nya seperti ini, memang itu sesuatu yang berat. Ya, jadi saya kira bertahap menurut saya, sehingga kami juga tidak terlalu banyak membuang tenaga yang luar biasa untuk melaksanakan ini. Ini yang saya kira sekarang, padahal kami ini sedang dalam posisi akreditasi, dan akreditasi yang baru ini harus sudah OBE. Nah, jadi kami kan padahal semester kemarin baru OBE itu. Jadi kami semua yang kita sedang ikuti akreditasi ini sudah harus OBE secara lengkap. Ini yang karena ini juga dilihat kan laporannya, ini yang terus terang bagi kami apa istilahnya keteterannya itu di situ, walaupun kami harus bisa jelas karena kami akreditasi, kita menginginkan yang terbaik kan, jadi tetapi bisa dipahami bagaimana kami sulitnya. Ini yang saya kira, tapi kami untung masih bisa lah ya untuk akreditasi ini, untung modelnya ini model yang waktunya panjang, sehingga kami bisa menata diri. Dia ada proses nurturing, ada proses yang harus menunggu 7 minggu setelah nurturing dan sebagainya itu, sehingga kami, tetapi kami keteteran itu sebetulnya, mengingat bahwa sangat cepat proses itu harus kita lalui, berubah total. Dan terutama untuk yang vokasi ini kan juga praktek di luar, praktikum juga, misalnya seperti itu kan dengan model ini saya kira penyesuaiannya lebih berat, apalagi dengan pihak luar. Perguruan tinggi apabila mendapat suatu kebebasan ya, tidak diatur dari sisi metodologi pendidikan, tidak diatur dari sisi atau akreditasi misalnya, tidak ya, maka menurut saya kami bisa menemukan satu metode yang pas ya, yang kita bisa latihkan, bisa pas, dan luarannya ini bisa digunakan juga di daerah setempat misalnya seperti itu. Saya kira kita akan mendapatkan seperti itu kalau tidak diatur ya kita, sehingga dengan waktu yang cukup panjang kita pelajari dengan baik. Ya saya kira karena input kita kan akan berbeda dengan input dari perguruan tinggi yang lain, dan harapan saya memang Dikti juga membuat aturan, mohon juga melihatlah dari perguruan tinggi yang jangan yang besar-besar, yang mahasiswanya emang sudah inputnya bagus-bagus, tetapi tolonglah lihat yang inputnya juga seperti kami ini. Kemudian juga misalnya dia akan bekerja juga di bidang-bidang yang mungkin di bidang yang akan berbeda dengan kota, tetapi dia di daerah-daerah yang masih terbelakang misalnya, itu butuhnya apa, itu saya kira yang seperti itu saya kira perlu ya untuk bisa, sehingga kami akan lebih mudah dan berikan kami ini misalnya keleluasaan agak dalam sisi tertentu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang juga berguna, karena berbeda setiap perguruan tinggi atau setiap mungkin perguruan tinggi di satu wilayah itu akan berbeda, mahasiswanya berbeda. Saya kira itu yang harus kita lihat. Kalau desanya pada males-males, tidak mau naik pangkat, tidak mau sertifikasi, waduh lah perguruan tinggi dapat apa? Dosen yang statis, maka nggak akan mampu